Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang had dari menyamun, merompak, dan merampok. Hai, oke, kali ini kita masih membahas tentang hudud. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang zina, menuduh zina, meminum minuman keras, kemudian mencuri. Nah, terakhir sekarang yang akan kita bahas adalah tentang penyamun, perampok, dan perompak. Penyamun, perampok, dan perompak. Istilah ini tentu sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih had untuk para penyamun, perampok, dan perompak itu. Sebelum kita tahu hadnya, tentu kita harus tahu tentang pengertiannya dulu ya. Nah, pengertian dari penyamun, perampok, dan perompak itu sama, yakni mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata dan disertai dengan pembunuhan. Hanya perbedaannya adalah ketika menyamun dan merampok itu di darat, sedangkan merompak itu di laut. Hukum penyamun, perampok, dan perompak. Tentu hukum bagi mereka adalah dosa, apalagi sampai melakukan kekerasan, bahkan sampai membunuh, maka itu termasuk dosa besar. Dan bagi perampok, penyamun, dan perompak ini dikenai hukuman ganda. Yang pertama dikenai had, dan yang kedua di akhirat besok masih diazab dengan dahsyat. Had bagi perampok, penyamun, dan perompak itu yang pertama bisa dipotong tangan dan kaki secara menyilang. Jadi misal tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan. Kemudian disalib, kemudian dibunuh, dan diasingkan dari tempat kediamannya. Bagaimana perinciannya? Yang pertama, jika seorang merampas harta orang lain dan membunuhnya, maka hadnya dihukum mati kemudian disalib. Jadi dia sudah merampok, kemudian masih membunuh korbannya, maka dia hadnya adalah dihukum mati kemudian disalib. Yang kedua, jika seseorang tidak sempat merampas harta orang lain tetapi dia membunuhnya, maka hadnya adalah hukuman mati. Jadi dia mau merampok tapi tidak jadi mengambil hartanya, hanya sudah membunuh korbannya itu, maka hukumannya bagi dia adalah dihukum mati. Yang ketiga, jika seseorang merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum potong tangan dan kaki secara menyilang. Jadi misalnya tangan kanan dan kaki kiri atau tangan kiri dan kaki kanan. Itu untuk orang yang dia sudah merampas harta orang lain tapi tidak membunuh korbannya. Yang keempat, jika seseorang tidak merampas harta orang lain dan juga tidak membunuhnya, jadi misalnya dia hanya menakut-nakuti, kemudian dia mau melancarkan aksinya itu tetapi ternyata udah ketangkep duluan, jadi tidak sempat merampas atau tidak sempat membunuh, maka dia dijatuhi hukuman had dengan dipenjarakan atau diasingkan keluar wilayahnya. Hukuman mati terhadap perampok, penyamun, dan perompak yang membunuh korbannya berdasarkan had itu bukan kisos. Jadi tidak dapat gugur walaupun dimaafkan oleh keluarga korban. Jadi misalnya ada orang yang merampok atau merompak atau menyamun kemudian dimaafkan oleh keluarga korban, itu tetap tidak akan menggugurkan hadnya. Jadi dia tetap dikenai had. Nah, bagaimana dengan perampok, penyamun, dan perompak yang sudah bertaubat? Yang pertama, kalau tobatnya perampok, penyamun, dan perompak itu setelah ditangkap, maka tidak bisa mengubah sedikit pun ketentuan hukum yang terjadi padanya. Jadi kalau dia
sudah melakukan itu, ya tetap dia dikenai had, tetap dikenai hukuman sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan. Namun jika dia bertobat sebelum tertangkap, misalnya dia menyerahkan diri, maka gugurlah had itu, jadi dia tidak dikenai had lagi. Oke, jadi seperti itu ya tentang had dari penyamun, perampok, dan perompak. Oke, sekarang kita ulas lagi tentang materi had ini. Yang pertama, tentang had zina. Bagi zina muhson, hadnya adalah dia dirajam sampai mati. Kalau zina ghairu muhson, dia dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, had bagi penuduh zina. Maka hadnya adalah dia dicambuk sebanyak 80 kali. Yang ketiga, bagi orang yang minum minuman keras, hadnya adalah dia dipukul sebanyak 80 kali. Yang keempat, bagi pencuri, maka hadnya adalah dipotong tangan secara menyilang. Yang pertama dari tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, kaki kanan. Kalau masih mencuri lagi, dia dipenjarakan. Dan yang terakhir ini tentang penyamun, perampok, dan perompak tadi. Hadnya sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Misalnya dia merampok dan membunuh, maka hadnya adalah dibunuh dan disalib. Kalau dia merampok saja, hadnya adalah dipotong tangan. Kalau dia membunuh saja tanpa merampok, maka hadnya adalah dihukum mati. Kalau dia hanya sekedar menakut-nakuti, tidak membunuh dan juga tidak merampas, maka hadnya adalah dipenjarakan. Oke, sampai di sini kalian sudah paham ya tentang materi kita, materi had atau hudud ini. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Kita lanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.